di era kita dulu kalau mau bikin film itu bukan cuma effort, harus punya dana besar. Ya. Punya waktu yang cukup panjang. Bikin 15 menit, 7 menit tuh kayaknya 1 semester atau 2 semester. Iya. Sekarang 1 hari mereka bisa ngelakuin yang namanya konvergensi media tadi, pakai handphone, ngerekam jadi, ngedit pun di situ langsung rilis gitu ya. Dad, baik lagi ke seni rupa tadi. Lu alirannya jadinya apa? Sebetulnya lebih kemana? Nah, akhirnya Karena lu betul. lebih condong kemana lah? Iya. Jadi gue nyadarin tuh 20 tahun terakhir ketika ngegores-gores gitu-gitu ngegambar. Terus akhirnya cari tahu neo ekspresionis. Jadi konteksnya tuh lebih kepada melawan kekakuan, melawan kesepian gitu ya. Sepi gitu ya. Gambar tuh terlihat sepi, gambar tuh terlihat kaku gitu. Kaku tuh dalam perhitungan yang kompleks gitu ya. Sepi itu karena dia minimalis gitu. Dia lebih liar. Bentuknya semua bisa didistorsikan. Terus warna tuh bisa kontradiktif gitu. Jadi nggak ada pakem turunan, pakai teori-teori warna yang dalam ukuran logikanya gini. Dilihat mata tuh ada keserasian. Nah, gue coba baca nih neo ekspresionisme. Nah, kalau di sini semua bisa ditabrakin kontradiktif gitu. Jadi bentuk distorsi, warna juga bisa kita tumpang tindih antara yang cerah dengan yang gelap. Untuk pencahayaan bisa ada bayangan atau kecerahan juga bisa kita tabrakin seperti itu. Nah, yang menarik lagi ternyata kalau di dalam tematiknya itu yang dekat, yang gue suka. Ya lebih lu suka ngomongin tentang politik, terus karena jadi kepribadian kayak gitu, pengalaman. Ya semua orang pasti punya empiris ya, tapi yang diambil tuh sisi gelapnya, gitu. Nah, identitas. Kalau gue baca di sini kan, sorry, kebutuhan Google kan juga zaman sekarang harus dibaca nih. Oke. Validasi. Iya, karena lu ngomong tadi itu kan benar ya, kecemasan, trauma, jadi kayak bisa alat protes lah ya, apalah itu istilahnya propaganda. Ternyata ini ya, kayak ini basket ya, cover. Iya. Kalau basket kan kaos di Uniqlo aja udah menampilkan gambar dia tuh ada tuh. Kayaknya kan maksudnya seni rupa itu udah cukup menjadi jadi bukan hanya di kanvas, bukan cuma di dinding, tapi di kaos juga udah. Jadi kacamata kesenjangan sosialnya tuh dilihat dari bentukan kepribadian. Nah, itu yang dieksplor di lukisan gambar tersebut. Sehingga sebetulnya yang terlihat memang kegetiran, kemarahan seperti itu. Emang suka marah-marah kalau dia. Iya, kalau orang nggak bener suka kesal Dia marah dia. Dad, ya berarti lu dari dulu memang menyisihkan waktu untuk melukis atau memang baru-baru ini mulai lagi? Ya, bukan menyisihkan waktu. Nih yang menarik begini, kemarin ada pertanyaan. Yang di lukisan abstrak itu kan gue ngomongin tentang tentang sifat gitu. Kemarahan. Contohnya lah ya, gue tentang kemarahan gue gambar. Pertanyaannya gini, waktu gue gambar itu marah gak? Malah enggak, karena harus tenang. Gue juga senang, tapi yang gue coba itu menggambarkan kemarahan seperti apa? Artinya ya gue semi acting di situ kan. Mengungkapkan kemarahan tanpa harus gue perlihatkan marah ngegambar. Kalau marah-marah bener mah nggak jadi gambar. Artinya ada lo kanvas apa itu? Iya, nanti konsepnya malah bukan ke wilayah seni. Ya jadi kayak ini seni eksperimen. Jadi orang bisa ngegampangin kata seninya itu sendiri. Kenapa? Marah bisa dong cepet-cepet doang. Ya nggak gitu. Nggak gitu juga, tetap punya konsep. Tetap ada perhitungan yang kita sadarkan kan gitu. Nah, kemarahan itu dituang untuk jadi bentuk visual yang orang melihatnya memang ada
amarah di dalam karyanya itu, tapi membuatnya bukan dengan marah. Iya, begitu. Harus tenang. Harus kesadaran. Jadi itu tadi artinya proyeksi gue tuh itu bisa diungkap ke lukisan dengan cara ya kapan waktu gue pengen aja. Tapi artinya ada yang jadi latihan, ada yang jadi memang gue seriusin. Karena kemarin yang menarik gini, gambar-gambar gue yang ekspresionis ini ya sebetulnya ya, kayak gambar jantung, terus sama apa otak, terus ada orang berekspresi gitu-gitulah. Satu hari gue ada keperluan sebetulnya ke percetakan. Nah, waktu gue ke percetakan, gue lihat, ini keramik, iya keramik. Akhirnya gue coba tuh gambar-gambar gue cetak keramik dan menarik ternyata. Keren. Terus kok sayang ya gue pajang-pajang, akhirnya gue taruh rumah aja. Akhirnya yang datang beli di mana? Lo pesen sama gue. Iya, mahal. Jadi lo memang meluangkan waktu atau memang harus meluangkan waktu atau kayak gini, kayak kalau gue kan suka nulis dikit, ada ide tulis dikit, terus kayak gitu nggak? Iya kayak gitu. Kayak gitu ya berarti. Jadi sebetulnya ada kesadaran. Waktu kita ngelakuin itu ada kesadaran. Dan lu membuat sketsa dulu atau langsung? Kalau ada yang sifatnya kalau sketsa gue jadi sketsa aja, tapi kalau langsung gue langsung. Lu punya batasan waktu atau ini hati gue? Nah itu dia, gue nggak sabar. Jadi gue bukan yang satu gambar tuh bisa 3 bulan, 4 bulan, enggak. Gue nggak bisa begitu. Jadi gue harus menyelesaikan saat itu juga. Jadi entah itu mau 2 jam, 3 jam, 1 harian, 2 hari ya gue kerjain. Walaupun diisi dengan waktu lain, tapi artinya gue intensitasnya harus di saat itu. Enggak sampai yang berminggu-minggu lah. Nggak bisa dijeda nanti kayak malah lupa gitu terus minggir kemana, balik lagi catur gitu. Nggak mungkin gue. Langsung gitu. Karena sekian hari lah ya. Karena kalau udah ke skip, energi gue udah habis tuh hilang. Dan lo harus selalu sendiri atau enggak? Enggak juga, gue anti distract. Anti lah ya? Anti distract. Jadi ada yang distract ke bodo amat gitu. Udah ngulik gitu. Iya. Karena mati distract dia bisa ngeliat si kampret beget dia. Gue jadi gara-gara lu ngomong tuh inget gue nginep di rumah nenek lu yang di Berlan. Di sini ada ini cantai, gue pikir baru malam mau tidur tempat dia udah ceritanya ada ini. Dia bisa melihat banyak hal. Lu gambar juga nggak? Pernah. Di buku kuliah kan dulu yang coklat ada yang hijau. Sekarang enggak. Terakhir tuh gue gambar hal seperti itu udah kayak ini aja gue. Ya nggak apa-apa, itu kan kenyataan yang gue tahu. Ada kejadian syuting sama tadi yang disebut Mas Hari Dagu tadi. Jadi di satu sekolah itu kita habis break pulang main kancol rame-rame lah sama temen-temen tuh. Terus party di situlah di pinggir pantai gitu. Pas baliknya karena harus jam 9 pagi udah di lokasi kan. Akhirnya balik lagi ke lokasi. Nah, waktu mau tidur di lokasi itu macam-macam tuh datang tuh tiba-tiba tuh. Alam hertz gue tiba-tiba nyatu sama mereka ya karena kecapean dan seterusnya. Ya akhirnya sampai ada gue tahu di situ di jembatan Simatupang tuh pernah ada perempuan yang bunuh diri dan itu datang di muka gue ya. dengan darah begitu kan. Serem gara-garanya itu gue inget banget. Nginep tempat nenek dia di Berlan, tiba-tiba baru turun dari bajai itu apalah lewat yang belakang belakang mulai ngomong di situ cantiknya setan gue bilang gitu. Nah itu gue ada 2 tuh yang gue gambar. Gue lama-lama bisa itu kayak pelukis yang gambar itu tuh. Ya ini ada hasil duit ya. Tapi sebetulnya begini ya. Nah ini yang menarik ya. Kenapa orang disebut bisa gambar atau nggak bisa gambar? Jadi gue mempelajari nih, baru terakhir. Salah satu bagian dari psikologi analis, tapi dia ke proyeksi tentang imajin, ya, tentang gambar lah, visual. Ada yang namanya gagal visual. Maksudnya? Nah dari gagal visual ini ada yang buta visual, ada yang samar visual. Maksudnya nggak bisa keinget terus tergambarkan. Betul. Jadi gampangnya gini Chan,
Kalau gue bilang, gue mau ngetes lu bisa gambar apa enggak gitu ya. Jangan dari bentuk tangan dulu nih. Gue cuman minta imajinasi lu. Gini, lu pernah lihat telur, Chan? Enggak. Coba gambarin telur. Nah, lu nggak bisa tuh. Kenapa nggak bisa? Bisa jadi lu teknik lu udah bagus, tapi bisa jadi memori lu nggak pernah tahu telur gimana, lu telur yang mana nih, gitu. Ya. Telur ayam, padahal kalau gampang yang umum kan telur itu opal. Ya. Opal juga ada besar di ujung, besar di kecil kan. Dan ukurannya juga beda-beda tuh. Nah, sekarang sama tadi samar. Lo menggambar itu bentuknya hampir menyerupai, walaupun orang ngelihatnya enggak, salah, bukan gini. Tapi orang tahu itu bahwa itu telur. Telur gitu. Karena memori lu sebetulnya lagi mendeteksi ke bentuk gitu. Nah, kalau yang disebut gagal sama sekali, ya lu nggak bisa merefleksikan itu. Cuma pernah lo gambar telur. Jadi nggak akhirnya nggak tahu telur gimana. Ya sorry ya, yang low vision misalkan suruh ngegambar telur, kalau dia nggak pernah ngeraba, atau kita deh yang nggak pernah ngeliat telur, suruh gambar telur nggak bisa. Nah, kalau menurut gua Dedi ini orang yang lengkap, bisa ingat dan bisa menggambarkan. Gua baru paham maksud lo. Ketika menggambarkan sesuatu itu serem, jadi ngaco nih sebetulnya. Ini ngaco nih. Nah, ini yang terjadi di dunia film sama gua itu pernah terjadi, Chan. Jadi udah almarhum saudaranya nih. Gue diajak ke tempat editing sama saudara film. Dia sama-sama kita syuting dulu bukan? Bukan. Oh beda. Ada lagi. Karena udah almarhum juga. Gue pernah syuting sama dia di Pagar Alam, Palembang. Berapa bulan? 3 bulan. Itu master ya. Master itu. Palembang sampai ke Pagar Alam nih, yang di tempat kita itu syuting sama dia. Itu master. Nah, di tempat editing, gue minta gue memperhatikan pola editing. Gue kan nggak mau ikut campur sama editing. Gue cuman ngurut doang. Terus tiba-tiba, ada yang keliru. Dad, kok kamu bolak-balik di situ aja 15 menit nih, film 1,5 jam udah diedit, tapi belum belum matang. Oh, di situ aja bolak-balik. Gua ngomong, Pak, ini kan tadi orangnya udah pergi. Shot berikutnya orang ini masih ada. Berarti kan di situ ada kelalaian dong. Masa orang itu udah pergi terus shot berikutnya masih ada gitu kan. Terus ada omongan gue lagi, Pak ini kan gambar itu ini begini. Harusnya ada gambar ini. Oh kamu tahu? Pertanyaan gue, dia buta tadi atau gimana? Atau dia membuat sesuatu terus dia ignorin. Yang mana pertanyaannya kan gitu. Sementara kan dia saudara yang lihat gambar. Itulah. Nah, terus dia ngomong gini, kok kamu ingat gini? Nah, bukan masalah ingat kan, bukan ngerekam. Tapi di sisi lain, dan kita kan harusnya bukan memori, bukan memori gua dong yang harus penuh untuk merekam, kan dia sebagai saudara harus tahu. Nah ternyata itu pola-pola yang seperti itu yang gua pelajarin. Kalau kita imajinasinya bermain, itu bukan cuma ngelihat, memang dia menyimpan. Nah itu yang kemudian kalau di dunia seni rupa dia bisa merefleksikannya dengan tangan. Kalau di film itu memang gue selalu ngomong pentingnya editing. Harus paham editing. Yang cuma bisa merekam tapi nggak tahu itu kejadian tuh bisa lewat kemana-mana itu. Terus kita bicara tadi tentang seni rupa menggambar makhluk halus, bener juga. Kalau lu nggak bisa menggambarkan dengan itu ngarang, gambaran lu ngarang. Tadi kan logikanya adalah yang dilihat ya. Betul. Sekarang ketika kita ngomongin gambar yang tidak dilihat, kan lu punya imajinasi waktu dihadirkan apapun. Contoh aja kita tidur ngimpi ngaco-ngaco, ya udah gambar aja burat-burat gitu, warna-warna yang ngaco. Itu mimpi gue. Surrealis kayak apa gitu ya kan, nggak ada urusan. Mimpi gue, udah siapa yang mau ngebantah gitu. Tapi bener nggak? Ya kita bisa mengkoneksikannya, oh iya gue pernah mimpi kayak gitu kan gitu. Kalau yang punya pengalaman sama, kalau enggak ya udah urusan orang. Berarti bahaya lo kalau lihat lukisan dia. Sekarang kita udah bercerita tentang bagaimana lo di kamera, seni rupa yang sekarang lo jalanin. Apalagi yang mau lo ekspresikan lagi? Bingung lo. Ajar, film, sinetron, dokumenter, lukis. Mentok di lukisan. Maksud gue mulai
Kayaknya karena gue lihat akhir-akhir ini banyak bermain di komunitas seni rupa. Gue juga bukan gitu ke situ juga sih, lebih gue sempat ngulik pameran bareng. Ini pameran bareng diajak sih ya sama kampus. Jadi pameran dosen-dosen sekolah seni se-Indonesia tuh, dari isi Jogja, isi Solo, isi Denpasar, isi Padang gitu ya, ITB, seni rupanya Trisakti gitu. Nah gue ikut tuh. Gue nggak punya gambar lukisan saat itu, gimana caranya? Nah gue sempet memotret pakai handphone. Ada satu tarian, gue fotoin. Gitu. Nah dari foto-foto itu akhirnya gue cetak di kanvas. Gue cetak di kanvas, terus gue gurat pakai cat minyak, gue tambel gitu, gue tambahin. Nah itu yang gue jadiin pameran. Jadi fotonya dicetak di kanvas. Nah painting fotografi. Di fotografi dia orangnya suka ngulik. Nah harapan lu ke depan gimana terhadap seni rupa sendiri? Atau lu tinggalkan dunia film? Enggak ada yang gue tinggal. Tetap. Baru kemarin gue dokumenter yang gue lihat di IG, potongan di IG. Iya itu salah satu juga perjalanan yang menarik tuh kalau di dokumenter gini. Sama sebetulnya sama dunia ke visual ya, ke seni rupa atau ke film lainnya gitu ya. Nah masalahnya gini, gue nggak tahu sekarang ya, gue mau bilang salah ya. Gue pengen ngomongin ke pemerintah tapi bingung juga ya. Ngomong aja lah ya. Emang gak bener. Jadi gini, gue merefleksikan ke bokap gue ya. Di era bokap gue itu kita nggak mampu bikin dokumenter. Jadi orang luar yang lebih banyak bikin dokumenter, betul ya kan? Karena biayanya mahal. Iya, unlimited budget dan nggak ada hasilnya. Terserah lah ya, mau NGO kayak mau apa biayain terserah. Tapi itu jadi literasi visual. Apapun bentuknya si film dokumenter itu jadi pengetahuan, gitu ya. Tidak komersil masalahnya. Iya. Sehingga ada televisi yang mengkhususkan diri menyetel program itu, gitu ya. Kita sadar apa nggak sadar itu kan bentuk pengetahuan yang dahsyat gitu ya, yang pernah terjadi atau mungkin saat itu sedang terjadi. Nah, ini relate dengan sekarang. Kemarin gue bikin tentang lahan berpindah sebetulnya di Dayak Meratus gitu ya. Namanya judulnya Jejak Meratus, film dokumenter. Jadi ada ritual baca doa dari mulai malam hari sampai pagi, subuh gitu. Besoknya baru bergerak mencari lahan gitu ya. Kan ada bakarnya, ada keringnya gitu, terus kemudian nanam gitu. Setelah itu ada upacara lagi. Upacara ini antara upacara yang ini bersyukur sama upacara yang berikutnya. Nah, setelah itu kan tanam, panen. Habis panen ada upacaranya lagi. Upacaranya nih keren. Mau ya di upacara ini ada doa, ada mantra ya. Mau melakukan yang namanya bahwa tanam padi ini akan taruh di lumbung. Dan percaya gak, satu lumbung itu satu keluarga. Dan satu lumbung itu, satu keluarga itu ada yang nyimpen berasnya dari 20 tahun yang lalu. Kalau kita ngomong politik besar MBG anjing. Kalau kita ngomongin tentang logistik, ya itu mau perang kayak apa kita bakalan lapar. Padahal mereka berpindah-pindah. Dan tahu nggak? Iya. Keren. Yang dijual beras yang saat ini panen, itu kemarin kalau nggak salah harganya 27.000. Yang gue bilang di Jakarta 12.000 udah enak, ya kan? Udah enak banget itu. Sementara dia yang 10 tahun lalu itu yang baru 12 ribuan, baru 15 ribu. Berarti dia sangat ini banget, dia punya, jadi kan gudang Bulog kalah sama mereka. Jadi dia punya 20 tahun belum dimakan. Serius, iya. Gila, berarti gak ada istilah kelaparan. Iya, itu berarti dia. Yang salah di mana nih? Berapa turunan tuh bisa makan. Nah itu makanya maksud gue. Kan. Nah, ini contoh, artinya gini, gue ngeliatin. Dayak kalau mana tradisi Dayak Meratus. Kalau di Kalimantan Selatan.
Kalau di wilayah tradisional kita, karena gue pernah juga dokumenter di daerah-daerah, itu semua sama. Konsep rumahnya aja deh. Konsep rumah itu kan rumah utama, panjang, rumah gadang, rumah besar, rumah Papua apa namanya itu, segala macam. Di depannya kan ada lumbung, samping tuh ada lumbung. Itu dia, maksudnya gini loh, di samping lagi ada surau dan seterusnya. Ya, artinya kesadaran orang tradisional, gue nyebutnya tradisional aja ya, tradisional di Indonesia ini, itu udah ngajarin kita punya lumbung logistik. Sehingga di Penogoro itu menang karena logistiknya di mana-mana gitu. Salah satu itu ya. Iya. Nah, relate dengan kondisi sekarang yang kemarin terjadi, akhirnya ada omongan, gue baru kasih tahu. Ada informasi kemarin tuh. Jadi baliannya itu balian tuh dukunnya lah ya, pemuka adatnya gitu. Pemuka adat, ketua adatnya lah ya. Lebih ke dukun kayak gitulah kalau di sini nyebutnya gitu ya. Dia ada interview yang ditanya begini, kalau balian generasi sekarang gimana? Siapa yang gantiin balian nanti? Gak ada. Lawat. Semua udah main handphone, semua udah begini begitu gitu. Berarti kalau balian nggak ada gimana? Ya udah nggak tahu, mungkin udah nggak ada lagi kegiatan. Bahaya. Nah, bahaya. Artinya mau kita ngomong kata lestari ke inilah itu, kita pikirin aja deh itu. Karena gini, karena gua nggak menyangka apa yang lo omongin itu adalah suku Dayak. Satu. Selama ini yang kita tahu, yang menanam terus disimpan itu ada di Pulau Jawa kan, Jawa Barat ya, yang selalu digembor-gemborkan setiap tahun lumbung inilah adat tuh gini-gini. Ternyata di Dayak ada. Kenapa itu harus segera jadi itu dokumenter yang menurut gua ya orang biar melek deh, maksud gua bahwa ternyata budaya petani kita itu dari dulu itu dengan lumbung itu bukan cuma di satu provinsi, tapi ternyata suku Dayak yang itu baru tahu ini kan ya, gua. Sekarang kita bahkan dia bisa menyimpan berasnya itu, padinya itu 20 tahun yang lalu. Gue nggak tahu ya kalau ngomong data apa itu gue nggak bisa bertanggung jawab juga ya. Enggak, tapi gue pernah dengar begini, zamannya Pak Harto, Cikampek itu kan lumbung padi Indonesia. Iya. Sekarang lumbung pabrik kan gitu. Udah mau digeser lagi tuh. Gue nggak tahu tapi itu kenyataan gitu ya. Nah sekarang maksud gue kondisi-kondisi seperti ini, gue alhamdulillah diajak ikut terlibat gitu ya. Jadi artinya video ini bukan jadi sekedar video aja, gitu, bukan jadi dokumenter terus taruh lemari, enggak. Tapi bisa kita lihat bagaimana kesinambungan kehidupan tentang bukan saja bercocok tanam, nyimpen bahan utama, pangan utama sebagai logistik yang berkesinambungan. Tapi di sisi lain adat dan budaya ini kan harus terjaga. Gitu. Karena gini loh, kayak gue aja lah yang maksudnya yang suka dokumenter gitu lah. Gue suka dokumenter juga, baru tahu deh kalau ternyata lumbung padi itu ada di suku Dayak juga di Kalimantan. Kan selama ini yang masuk di kita itu cuma ada di Pulau Jawa Barat lah ya, terutama Jawa Barat ya, daerah kampung apa itu. Nah maksud gue sebetulnya pemerintah itu harus melihat yang seperti ini. Dia belajar dan bagaimana untuk ini kan baru masyarakat kita itu kan sangat ini banget, sebenarnya sangat dengan ekosistem terus pertanian itu lebih maju menurut gua, dan dengan kesederhanaan itu dia bisa menyimpan, jadi nggak ada istilah kemiskinan. Lo udah bisa nabung 20 tahun beras, gimana mau ngomong lapar kan nggak mungkin. Nah yang menarik kan gini ya, kalau gua udah ya hampir jalan-jalan lah ngeliat gitu ya. Ada yang kemudian dia ditaruh koperasi lumbungnya dalam bentuk koperasi, terus kemudian ya bulog turun dan seterusnya. Tapi artinya kan di situ hanya untuk menghindari kepentingan individualis. Jadi bisa logikanya bisa untuk masyarakat utuh gitu ya. Nah, di sisi lain yang gue pikirkan itu adalah kalau di skema besarnya, kenapa kita ngegoreng hal-hal yang sebetulnya sifatnya kayak tadi hal yang kecil ini gitu ya, yang memang itu habit kita gitu. Tapi ini harus digoreng nih, yang lu bikin ini menurut gue sesuatu yang
cukup baik sekali dan bukan sekedar dokumenter yang lu bilang terus disimpan, harus ditonton dan harus banyak nonton bareng untuk melihat hal itu. Karena ketika kita sekarang heboh pesta babi, harusnya heboh lagi dengan ini juga. Maksud gua kita harus belajar belajar bahwa ada ini, ada. Jadi difokuskan, jangan cuma dari tahun ke tahun selalu di daerah itu aja. Lu lihat di daerah yang di pulau lain dan ternyata melakukan sama dan mereka juga tidak kalah hebat. 20 tahun kan. 20 tahun ya penelitiannya, gila itu. Dan yang gue ikutin itu juga dia tuh ada keterhubungan. Kalau di Muslim tuh hablum minallah hablum minannas ya. Iya, karena lu tadi tuh yang gue bilang. Dia ngomongin tentang ketuhanan, alam, manusia gitu. Selalu bersyukur. Iya, gitu. Mau mulai bersyukur, mau selesai panen bersyukur, mau pindah bersyukur. Jadi ini yang mungkin kalau gue ngelihat ke Jawa jadi hanya urusan kita tahu di berita dia punya lumbung besar. Tapi upacara-upacara itu hilang. Yang harusnya mungkin ada. Ada upacaranya, tapi upacaranya itu atau ya ritualnya budaya itu kita kemudian tidak diangkat gitu. Karena itu kan bentuk warga setempat permisi sama bumi dan berterima kasih sama penciptanya kan gitu sebetulnya konsepnya kan. Dan yang hebat lagi tuh mereka juga menghadirkan kata terima kasih atau kata untuk menjaga, meminta gitu ya, makhluk halus. Jangan ganggu. Jadi doanya bukan cuma ditujukan ke alam semesta dan penciptanya, tapi makhluk yang tidak dilihat. Orang dia tuh klonuwon dulu lah ya, permisi dulu. Kalau di sini kalau kita permisi dulu, mau masuk tempat yang belum kubur. Ya kita lewat kuburan harus ngasih salam. Hal seperti itu yang kemudian kita dengan cara berpikir logis, modern, itu terkikis. Harusnya ya kita melihat itu sebagai wise-nya kita. Gitu, kan gitu. Jadi dokumenter, seni rupa, kegelisahan sekarang kegelisahan Dedi itu di atas di kanvas. Gitu. Harapan lu ke depan soal seni rupa? Seni rupa yang lu jalanin aja. Iya, kalau gue sih melihatnya kita lebih punya harusnya bisa berekspresi lebih liar ya. Lebih liar, ngeliat fenomena yang ada. Supaya apa yang terjadi di fenomena ini memang diperlihatkan secara real, secara benar gitu. Bukan lagi bias-bias yang kemudian hakim dan juri kalau pinter netizen harusnya ya kan. Tapi harusnya mereka bisa harusnya dan lebih tapi kenyataannya sehingga yang nonton itu semua menghargai situasi. Betul, kan gitu. Nah, dengan perjalanan beberapa kali pameran dari anak-anak muda ya, gue bilang yang SMA gitu, banyak juga anak kuliah udah mulai ini Pak ya. Kebetulan gue ikut ngejuriin ya. Nah, di FLS 3N, di Thanos gue pernah jadi juri berdua. Anak-anak SMK sekarang ya. Karena gue juriin film pendek. Filmnya tuh ya kita mau ngomongin genjet ini itu. Gue ngeliat sendiri hasil karya mereka. Iya. Kita nggak bisa mayoritaskan atau membuat kesamaan. Nggak bisa. Penilaian yang mereka begitu enggak. Justru mereka lahir dengan teknologi itu. Ya kita bisa lihat tuh. Iya. Kepintaran apa yang dimunculkan oleh generasi sekarang, alfa gitu-gitu segala macam ya. Dan keyakinan apa untuk seteguh menetapkan bahwa pikirannya benar. Walaupun yang dilawan itu merasa lebih benar. Ya karena kan beda lah kalau kita kan sekolah ya. Justru itu. Dengan alat yang terbatas. Betul. Sekarang itu kan teknologi itu kan murah dan cukup canggih. Ini. Gue bisa ngomong murah. Iya. Gitu. Sederhananya gini. Kita mau belajar harus beli buku. Iya. Atau baca buku yang harus kita beli. Betul. Kita peroleh. Anak sekarang belajar
dia cuma ngeklik jempolnya selesai. Betul. Contoh juga tinggal klik, nggak perlu ke kedutaan. Kita mau memungkiri ke perpustakaan. Kita mau memungkiri atau mau melawan yang namanya AI. Mereka ngeklik AI, bertanya tentang informasi akurat langsung bisa didapat lah. Minimal dia dapat sumber yang banyak. Betul. Nah kita hanya 1-2 buku baca capek. Selesai. Sekarang dimudahkan anak. Iya. Jadi kalau kita melawan mereka terus tiba-tiba mengatakan lu tahu apa sih, nggak salah besar. Maka nggak bisa. Gaya beda lah, gaya beda. Mungkin kita lihat dia malas-malas apa, tapi di handphonenya dia main uang di handphone itu. Main tabungan bisa tiba-tiba bisnis bisa lewat handphone kok nggak perlu. Dia udah bermain di situ. Betul, juga. kayak kemarin gue punya FFH Festival Film Horor kemarin. Baru pertama memutar film pendek, dan gue juga dari Surabaya, dan itu menang di beberapa negara dan gue nonton juga gila ya, gue nggak kepikiran, walaupun gue sekolah film tuh itu tadi ekspresi anak-anak sekarang tuh dengan dimudahkan, murah menurut gue ya, dan udah canggih dan ekspresi mereka juga keren sih menurut gue. Ya, gue kadang-kadang ngakuin kok Dad. Gue misalnya disuruh nyutradain nggak berani gue kadang lihat anak-anak ya, bukan nggak berani dalam artian itu ya, tapi melihat TikTok itu anjing ya bisa ya pendek-pendek. Ini agak beda nih, dua dunia yang gue bukan gelutin tapi gue ada di situ lah ya. Di era kita dulu kalau mau bikin film itu bukan cuma effort, harus punya dana besar. Ya. Punya waktu yang cukup panjang. Bikin 15 menit, 7 menit tuh kayaknya 1 semester atau 2 semester. Sekarang 1 hari mereka bisa ngelakuin yang namanya konvergensi media tadi, pakai handphone, ngerekam jadi, ngedit pun di situ langsung rilis gitu. Dan bisa ditayangin. Nah, kalau di dunia seni rupa, otomatis mereka ngegambarnya sekarang dengan digital. Pertanyaannya, mereka mampu nggak menggambar secara manual? Belum tentu. Oh iya. Nah itu yang menarik di dunia yang sama, tapi kenapa? Karena kalau di seni rupa itu sebenarnya kematangan tuh justru buat gue secara pribadi itu sama sama fotografi. Dia harus bisa di manualistik, harus bisa di manualistik. Teknologi itu membantu. Kalau di film teknologi memang membantu, tapi artinya kita bisa ngelakuin sekarang dengan cepat dan dengan mudah ya, seperti lo bilang, dengan murah. Dasar tuh tetap penting lah. Gak bisa lo mau pinter AI, lo pinter apa, akan lebih menjadi sempurna kalau lo memang bisa manual. Sekarang AI itu yang nguasain siapa? Karena itu orang-orang yang berbasis pada dasarnya tahu, Kenapa dia masukin promnya karena dia tahu, dia ngerti. Betul. Nah, bukan berarti dia promnya dia kurang lebih kalau orang memerintahkan warna ini tuh ini nih agak sedikit samar, yang ini kalau dia nggak ngerti mana bisa. Oke. Kapan pameran lagi? Belum tahu. Ada dalam waktu dekat. Besok sih ada ketemuan, kayaknya gue pengen buat satu pameran tapi lebih ke fotografi ya. Fotografi ya kan, semua bisa digambar, bisa. Ada peluang. Karena fotografi tuh yang lagi gue ulik sekarang tuh, tapi ini bukan ngomongin dasar ya, ini ngomongin udah di. Ada apa ya? Ada sesuatu yang menarik. Gue ngangkatnya tuh ngomongin motion blur. Nah, motion blur tuh secara teknis dia pakai slow shutter. Tapi yang jadi masalah sekarang kan adalah hal itu digampangkan. Nah, persoalannya gini, kalau kita ngomongin gampangin, kita lihat dulu aspek teknisnya, aspek konten yang jadi. Bisa jadi dia expert terus dia bikin motion blur aja. Tapi nggak makna kalau maknanya karena juga banyak yang new beginners tuh dia motret yang penting blur, karena salah jadi blur gitu. Nah kebetulan aja yang diambil pas gitu. Nah semua punya konsep lah. Itu yang tadi kenapa tema tuh harus diangkat. Nah gue sekarang ngambil satu tema tentang kehidupan tuh, tapi dengan cara jadi gerak tubuh, tarian.
gerak tubuh tarian gue korelasikan dengan teknik di slow shutter tadi jadi motion blur. Jadi memang tari itu bukan di freeze kan, tapi dikasih gerak sedikit gitu. Nah, itu yang gue pengen angkat. Banyak rencananya. Film, dokumenter, dosen, gak banyak rencana juga seni rupa, fotografi. Sama-sama dunia visual. Iya, visual. Dunia gambar. Mau bergerak atau tidak bergerak, kan? Karena kehidupan kenyataan begitu. Kadang-kadang kita freeze, kadang kita harus bergerak. Iya kan? Dan kita tentu akan mati juga nanti. Tak perlu berlari, cukup berjalan. Karena hidup adalah perjalanan bukan berlari ya. Jadi kita jalanin deh semua kehidupannya. Ya kenyataan lu dik lah begitu. Oke, thank you. Kita ngobrol udah baik. Sukses sama lu nanti kalau ada pameran undang-undang lah. Tapi gue penasaran dengan film dokumenter. Ya, jadi lu gua harus nonton. Ya benar, gue tagih lu. Gua harus nonton karena menurut gua luar biasa. Sutradara siapa lu sendiri, bukan? Ada. Dia juga ibu produser di Kalimantan. Oh gitu. Jadi, kalau kapan dia kesini kita ngobrol di sini. Kita duduk di sini. Oke. Nanti tayangan ini gue kasih ke dia. Iya. Kita harus datang ya. Thank you Dad ya. Sukses selalu dengan dunia lu, dunia yang menurut gua memang dunia lu Ladet lah lu dari kecil ngulik, silahkan ngulik Ladet. Kulik aja. Kalau masalah ini ya, itu kadang-kadang hidup aja. Memang buat itu. Sukses. Siap, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.